Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Iri? Alhamdulillah baik Bun. Alhamdulillah saya sehat juga. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pak Iri, kita sudah masuk kepada pendampingan individu yang ketiga ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan fokus atau tujuan pembelajaran kita, yaitu kita ingin melihat bagaimana calon guru penggerak itu mampu merefleksikan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini fokusnya tapi pada pemantauan modul 2.1 dan modul 2.2 ya. Kemudian nanti saya akan juga lanjutkan tentang bagaimana hasil analisis Bapak terhadap survei 360 yang dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian kita sejawat dan siswa ya, ditambah dengan refleksi terhadap Bapak sendiri. Dilanjutkan ada yang ketiga, nanti tahapan kita adalah untuk melihat bagaimana kegiatan persiapan untuk observasi PI 4. Nanti kita ada observasi RPP ya. Jadi pemantauan RPP yang Bapak buat. Kemudian terakhir nanti saya ingin melihat perkembangan pelaksanaan bakja Bapak sudah dilaksanakan sejauh mana. Nah, mungkin nanti terakhir kita refleksi tentang kegiatan hari ini ya. Baik Bapak, kita mulai saja bagian pertama, yaitu Pak Heri tolong jelaskan atau ceritakan sedikit tentang kegiatan pembelajaran daring 2.1 sampai 2.2 ini. Ya, silakan Pak diceritakan bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Bukan RPP-nya ya Pak ya, kegiatan-kegiatan di LMS-nya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Bun. Untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring di LMS 2.1. Ya. Yang pertama di 2.1 K2 tentang pendahuluan. Di situ ada beberapa materi yang harus saya pelajari, termasuk capaian umum dan capaian khusus di modul 2.1. Kemudian untuk 2.1 A3 mulai dari diri itu kita membuat beberapa video yang dari materi awal pendahuluan. Kemudian judulnya itu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di sini juga saya sudah lampirkan YouTube-nya. Kemudian berikut LMS yang kedua 21 A4 tentang eksplorasi. Eksplorasi itu kegiatannya apa? Eksplorasi konsep tentang keragaman murid yang ada di kelas. Terus kemudian menunjukkan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Di sini pun saya sudah melampirkan berupa video YouTube yang mana bisa disaksikan secara beruntun di profil CGP. Kemudian yang ketiga 21A41 tentang forum diskusi, di mana sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, kita dituntut untuk bereksplorasi, berdiskusi bersama rekan CGP yang lain, sehingga di sana ada beberapa video yang menjadikan kasus untuk bahan diskusi. Ada 2 video yang menjadi dasar diskusi kita sesama CGP. Terus kemudian yang kedua gagasan baru, yang ketiga implementasi, yang keempat tentang klarifikasi. Di situ pun saya lampirkan video YouTube. Kemudian yang 2.1 A4 unggah eksplorasi. Setelah kita berdiskusi, kemudian berkolaborasi, saya membuat
materi tersebut berupa YouTube, yang mana materi tersebut berisikan tentang definisi pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi, dan tugas tersebut diunggah pada tugas eksplorasi konsep di modul 2.1. Selain diunggah, saya juga membuat berupa YouTube, yang mana YouTube itu tersusun di profil CGP. Kemudian yang berikutnya 21A5 tentang kolaborasi, di mana kolaborasi ini fasilitator mengarahkan kita di Zoom meeting, terus kemudian kita berdiskusi untuk melengkapi materi yang akan dipresentasikan nanti ketika di ruang kolaborasi sesi 2. Kemudian kita masuk ke kolaborasi sesi 2. Kita kebetulan saya dengan Bu Dewi satu kelompok di jenjang SMP, kita mempresentasikan. Beda. Kalau kemarin bercampur. Ya, kalau sekarang diklasifikasikan per jenjang. Jadi saya kebetulan Bu Dewi di SMP, saya di SMP, jadi kita diberikan satu kelompok untuk menganalisa dan melihat perkembangan sebagai bahan materi di SMP. Kemudian setelah kita mendiskusikan materi, terus kemudian kita mempresentasikan, maka di LMS 21A52 itu kita mengunggah tugas ruang kolaborasi, yang mana di tugas tersebut saya dan Bu Dewi itu berkolaborasi untuk membuat materi tersebut. Begitu juga dengan materi kolaborasi, saya buat YouTube-nya berupa video. Kemudian kita masuk ke LMS 2.1A6 tentang demonstrasi kontekstual. Kita membuat rencana pembelajaran yang memuat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ kita melampirkan Google Drive berupa RPP berdiferensiasi. Kita upload di unggah hasil demonstrasi kontekstual. Kemudian kita masuk ke LMS 2.1A7 tentang elaborasi pemahaman, di mana kita sudah mempelajari materi-materi, kemudian berdiskusi, maka kita membuat pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan dibahas pada instruktur di Google Meet. Pada instrukturnya itu Ibu Reni Kuswanti. Iya, pada tanggal 20 Juni kemarin. Ya, terus kemudian kita masuk ke koneksi antar materi, di mana koneksi antar materi kita buat berupa YouTube juga untuk menjelaskan antara materi 2.1 berkorelasi dengan 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, yang mana isinya itu tentang filsafat Ki-Hajar Dewantara, peran guru, peran dan nilai guru penggerak, terus kemudian visi dan misi. Kemudian kita masuk ke LMS terakhir tentang 2.1A9 aksi nyata. Di sini materi-materi tersebut kita buat aksi nyata dalam proses pembelajaran di SMP, dan itu pun terlampir dalam video YouTube. Ada videonya ya? Ada semuanya di profil CGP. Ketika PI1 itu kan ditutup untuk bikin profil. Ada jurnal refleksi juga ya Pak yang dikerjakan? Ada dua mingguan itu. Tapi ceritanya tentang apa yang di mingguannya? Ya, 2 mingguan tentang runtutan dari pembelajaran 2.1 itu. Cuman lebih ringkas lagi.
Kemudian masuk ke 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional atau KSE. Iya, KSE. Yang mana materi tersebut masih ada sangkut pautnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk LMS dimulai dari diri, kita tetap merefleksikan kompetensi sosial dan emosi diri, baik diri sendiri maupun murid di jenjang SMP. Kemudian kita masuk ke eksplorasi konsep dengan tujuan pembelajaran itu urgensi pembelajaran sosial dan emosional, menjelaskan konsep pembelajaran, terus kemudian mendemonstrasikan pemahaman tentang kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, iya, dari 5 kompetensi. Yang keempat adalah implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian masuk ke 2.2 eksplorasi konsep. Kita menerapkan 5 kompetensi sosial dengan kesadaran diri itu ya? Iya, kesadaran diri, manajemen, kesadaran sosial, terus kemudian keterampilan berrelasi, dan terakhir pengambilan keputusan. Itu ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya, itu yang terakhir. Yang mana soal pemantiknya itu apakah masalah-masalah yang dialami Bapak Eling, terus kemudian berdasarkan 5 KSE yang sudah Anda pelajari sebelumnya, bagaimana saran Anda pada Bapak Eling. Jadi di eksplorasi ini kita dituntut untuk menyaksikan guru yang bernama Bapak Eling ini, gitu kan, dalam 5 kasus. Jadi kasus yang pertama itu tentang kesadaran diri, sosial dan emosi. Yang kedua itu tentang manajemen diri atau mindfulness. Untuk kasus yang ketiga tentang situasi dan kompetensi Bapak Eling. Yang keempat tentang keterampilan berrelasi Bapak Eling terhadap rekan kerjanya. Yang kelima tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang dilandasi dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Setelah kita mengamati 5 kasus Bapak Eling tersebut, kita masuk ke ruang kolaborasi. Kita dituntut untuk memahami tentang implementasi 5 kompetensi sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Hingga pada hari Kamis kita bertemu lagi dalam rekan kelompok tersebut. Kita pembahasan tentang KSE, hanya saja yang di RPP berdiferensiasi itu kita tambahkan dengan KSE, ya, emosional. Jadi masih menggunakan RPP yang sama. Menggunakan RPP yang sama. RPP yang diferensiasi dipakai lagi, tapi masuk untuk KSE, ya betul. Gitu. Okay. Nah, jadi kemudian setelah kita membahas, maka di pertemuan sesi kedua kita presentasi dengan disaksikan oleh pengajar praktek dan fasilitator. Iya. Setelah karena kita berdua doang ada moderator gantian. Iya, ganti-gantian ya. Ada moderator, presentasi, terus menjawab gitu. Kelompoknya masih sama dengan waktu pembelajaran diferensiasi ya? Masih sama. Karena di SMP cuma kita berdua, sama seperti SMK itu berdua juga. Ya. Nah, setelah kita sudah mempresentasikan dan dapat masukan dari rekan-rekan, kita perbaharui, maka kita unggah di ruang kolaborasi. Setelah diperbaiki apa ya? Setelah direvisi dan masukan dari rekan-rekan, terutama pengajar praktek dan fasilitator, agar kita mencapai kesempurnaan. Berikut
kita masuk ke LMS 2.2H6 tentang demonstrasi kontekstual. Itu langkah-langkah tentang kompetensi sosial dan emosional yang berupa soal-soal yang kita jawab, kemudian kita jadikan video berupa YouTube. Alhamdulillah juga dikomen sama fasilitator. Kemudian elaborasi pemahaman berupa pertanyaan, saya mengirimkan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pertimbangan atau alasan yang mendasari mengapa pembelajaran sosial dan emosional penting untuk siswa? Yang kedua, mengapa pembelajaran sosial dan emosional penting bagi murid? Bagaimana strategi pemahaman sosial emosional untuk menciptakan murid sesuai perkembangan zaman? Bagaimana strategi untuk tetap berintegrasi kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, sedangkan terkadang guru harus menyelesaikan materi atau konten untuk menghadapi ujian sekolah. Yang kelima, pertanyaan terakhir, bagaimana penerapan membimbing murid agar bisa membentuk murid dan berkembang di lingkungan sekolah dengan baik dan seimbang. Itu pada elaborasi ya? Elaborasi pertanyaan, iya. Alhamdulillah di pertanyaan instruktur, penjelasan instruktur itu gamblang, semua pertanyaan yang kurang itu bisa ditanyakan kembali. Kemudian masuk ke koneksi antar materi, tetap masih ada hubungannya atau korelasi dengan materi-materi sebelumnya. 1.2, 1.3, 1.4, 1.4. Karena memang untuk KSE dan diferensiasi ini tetap menggunakan satu modul RPP. Iya, hanya kita kolaborasikan aja dengan visi serta filsafat Ki Hajar Dewantara. Kemudian aksi nyata terakhir. Nah, aksi nyata itu kita mengaplikasikannya di sekolah tentang kompetensi emosional dan sosial dan emosional. Jadi di situ langsung. Ini baru RPP kan ya Pak? Iya, RPP. Jadi di situ langsung nyata dan terrealisasi. Jadi ini nanti RPP-nya akan sama nggak dengan yang akan berikutnya ya Pak ya? Ini berkaitan dengan kegiatan kita kan 2.2 itu nanti RPP-nya dipakainya di tahun ajaran baru. Ya, iya. Bapak nanti menggunakan ini, materinya tentang apa ini Pak? Materi pelajaran? Materinya tentang teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya semester 2. Berarti kita tidak menggunakan lagi. Nah, mau nggak mau Bu, membuat lagi ya. betul, kemungkinan besar ketika nanti ada tahun ajaran baru, maka kita mengikuti materi yang mohon dibuat lagi apa ya? Siap, Bu, siap. 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 Ya, sementara saya membaca yang ini dulu, ini kan sudah dibuat dan sudah diupload ya. Iya. Mungkin nanti untuk yang RPP berikutnya seminggu sebelum pendampingan Bapak kirim ini ya. Pendampingan keempat ya. Oke, siap. Karena itu kan yang mau diobservasi. Iya. Jadi usahakan RPP-nya segera dikonsultasikan hal-hal yang harus dilaksanakan apa. Siap. Oke. Yang berisikan diferensiasi dan Ya, itu ya. betul, Siap. ya. Oke. Jadi sudah semua ya Pak. Alhamdulillah sudah. Aksi nyatanya Bapak membuat apa? Sepertinya kan tidak diminta ya Pak. Kita memang kalau untuk diupload tidak, tapi membuat aja. Membuat. Jadi kita mengklasifikasikan, iya. Jadi RPP kita tampilan, iya. Baik dari segi diferensiasi sesuai dengan sintak maupun emosional, sosial dan emosional. Ini jurnal refleksi ini sudah dibuat juga. Jurnal refleksi Untuk 2.2 apakah sudah? Udah. Yang gue fungsi. Iya. Oh belum, baru setengah. Belum, tinggal ngupload. Iya. Belum habis ya? Iya, belum habis. Masih di ini. Baik Bapak, untuk jurnal pemantauan insya Allah pembelajaran daring yang Bapak lakukan sudah terselesaikan semua, sudah terupload kecuali tadi satu jurnal refleksi lagi ya. Oke Bapak Airi, saya akan memasuki yang inti nih ya Pak ya, yaitu bagaimana Bapak menganalisis tentang survei 360 yang kepada kepala sekolah, kemudian dikasih jawab kepada siswa dan pendapat Bapak sendiri
Bagaimana Pak, bisa diceritakan analisisnya saja ya Pak? Oke. Yang pertama saya akan sampaikan tentang responden atau kuesioner yang diberikan kepada kepala sekolah. Ada beberapa soal yang diisi oleh kepala sekolah, di mana di sini saya amati bahwa untuk menunjukkan praktek pengembangan diri, alhamdulillah semua dinilai konsisten. Pengembangan diri dan orang lain. Praktek pengembangan diri, iya, untuk berdasarkan kesadaran dan kemampuan pribadi dulu. Kemudian baru pengembangan kompetensi warga sekolah. Untuk pengembangan kompetensi warga sekolah, hal yang masih harus diperbaiki menurut kategori komunitas profesi seperti KKG, NJP atau gugus, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian mengelola rasa marah saat murid TGP menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan, berkomunikasi dengan orang tua murid. Untuk partisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi itu ya seperti yang tadi dijelaskan, itu tentang komunitas profesi di luar dari sekolah, itu yang harus saya perbaiki. Baik ya. Iya, yang harus saya perbaiki. Teman sejawat bagaimana? Nah, ini untuk kepala sekolah, alhamdulillah mayoritas semua konsisten. Ya. Kemudian hal yang diperbaiki cuma tadi aja ya? Iya, hanya sosialisasi di luar sekolah tentang komunitas praktis. Ya, praktisi. Ya. Ini rekan rekan sejawat. Ada 5 rekan sejawat yang saya minta untuk mengisi kuesioner. Ya. Jadi kesimpulan yang pertama itu bahwa semua kategori guru-guru menilai saya konsisten, tapi ada 3 guru yang menilai saya untuk memperbaiki dalam hal yang pertama, melihat, bertanya kepada murid dalam hal yang sudah baik, meminta dan mencatat kelebihan dan kekurangan dalam praktek mengajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang pengembangan kompetensi warga sekolah, dari 5 guru menyatakan saya konsisten, tapi ada 1 guru yang menyatakan bahwa saya harus memperbaiki dalam hal menemukan strategi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi diri berdasarkan kebutuhan belajar. Dan dari kategori partisipasi aktif dalam jaring organisasi. Jadi untuk partisipasi aktif dalam jaring organisasi yang relevan, dari 5 guru menyatakan saya konsisten, tapi ada beberapa yang harus saya perbaiki. Yang pertama tentang berbagi praktik baik bersama rekan dulu, terus kemudian mengambil peran dalam organisasi atau komunitas profesi, mengambil peran dalam organisasi atau komunitas organisasi atau berinisiatif menghasilkan karya dari kegiatan jaring sosial. Kemudian dari menunjukkan kematangan spiritual, alhamdulillah semua guru menilai saya konsisten. Untuk memimpin upaya pengembangan lingkungan, konsisten. Untuk memimpin perencanaan, ini semua guru menilai saya konsisten. Terus kategori guru-guru menilai saya konsisten untuk melibatkan orang tua. Ada beberapa di sini yang harus saya perbaiki, terutama berdiskusi dengan orang tua, wali murid, untuk menjadi langkah efektif mendampingi murid belajar, menjadi kesempatan bagi orang tua wali murid untuk hadir di sekolah sebagai guru atau guru tamu. Nah, ini untuk kepemimpinan semua guru menilai saya konsisten. Ada 1 hal tentang yang harus saya perbaiki tentang mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak pada murid. Visinya ya. Iya. Terus dari memimpin dan mengelola program, mayoritas guru menyatakan bahwa konsisten,
ada beberapa yang harus diperbaharui. Yang pertama tentang masih sama hubungannya dengan tadi, dengan visi misi, menyusun dan merencanakan program pembelajaran intrakurikuler di kelas atau sekolah sesuai dengan visi sekolah. Hanya itu, untuk melibatkan orang tua dan murid. Semua guru menyatakan konsisten. Untuk siswa, untuk siswa dari 5 siswa yang mengisi angket survei 360, mayoritas menjawab konsisten. Ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Yang pertama tentang berbagi pengalaman dan bersosialisasi dengan siswa. Kemudian masih ada hubungannya bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan orang tua. Jadi itu aja dari siswa itu ya. Jadi memang belum pernah dilakukan atau mereka menjawab nomor berapa Pak? Yang kategori 1, 2, 3, 4 jawaban mereka jawaban apa tadi? Itu kan orang tua itu satu. Benar-benar tidak? Iya, orang tua iya. Iya. Iya, karena memang kan saya belakang meja. Ya nggak apa-apa Pak. Biasanya Jadi kesiswaan itu baru tapi, dia. kan dari survei ini kita berharap ke depannya ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh Pak Heri ya. Iya betul. Dan nanti survei berikutnya sudah membaik ini yang Mudah-mudahan, perlu diperbaiki iya. ini memang harus diperbaiki Pak berarti. Iya. Mau nggak mau. Iya, kalau kesiswaan itu kan memang dia langsung berhadapan langsung dengan orang tua. Ya. Saya lagi mikir nih kurikulum gimana cara ngadepinnya nih. Sebenarnya bisa Pak dalam pembelajaran Pak boleh. Pembelajaran. Satu 2 orang aja, Waduh. 2 orang tua murid ya. Yang sudah ada Bapak boleh melihat ini apa saya dalam pembelajaran dengan Bapak itu saya betul nggak masalah juga kita sebutkan tujuannya kita ada tugas. Terus kasih dan responnya. Iya betul dia responden kemudian siswa melihat jadi kan pada saat ini kan kita bisa memperbaiki hal yang masih diperbaikan gitu. Iya. Baik Bapak, untuk Oke, siap, Bu. ada lagi yang ingin disampaikan? Hanya itu aja kalau respon untuk dari Bapak sendiri survei. bagaimana menurut Bapak yang harus memang Bapak perbaiki sendiri dari pengalaman sebetulnya yang betul-betul itu kan menilai Iya, diri sendiri. Betul. Kalau saya ada beberapa hal. Yang pertama memang yang dikatakan siswa itu. Saya itu karena memang di belakang meja, jadi saya lebih suka itu kerja nyata. Jadi bersosialisasi itu memang kurang, terutama waktunya itu yang pertama, kesempatannya, karena memang ibaratnya apa ya, kalau kurikulum itu kan mengatur di belakang meja, mengatur guru, kalau guru itu sering ketemu, seperti Itu di kan sana ada. sebenarnya sudah sosialisasi Pak, sosialisasi utamanya sama guru. Betul, ini kan pertanyaan mau Sama tua. siswa pada saat Iya. ngajar, jadi orang tuanya ya sekali aja. Sekali iya. Jadi itu. Kemudian kadang saya itu lebih suka itu di dalam dulu, itu kan baru kalau memang di dalam grafik baru kita bisa keluar. Contoh praktek baik kemarin gitu kan, ayo upload ke YouTube gitu. Karena suka malu sendiri. Akhirnya dengan kesalahan apa orang saya salah aja, oke bener ya resiko ya iya gitu. Iya nggak apa-apa. Berarti terhadap diri Bapak menilai diri sendiri itu hal yang memang masih harus diperbaiki ya. Iya, Selebihnya semuanya sudah konsisten ya. Mm-mm. Baik Bapak, untuk survei saya kira cukup ya Pak ya. Tapi ada pertanyaan yang tadi yang berkaitan dengan Bapak menjelaskan. Ada beberapa hal dari kepala sekolah, dari rekan sejawat dan Bapak sendiri hal-hal baik yang masih harus diperhatikan dan diperbaiki. Sebenarnya sudah baik, cuma masih harus diperbaiki. Itu kira-kira mengatasinya apa rencana Bapak untuk mengatasinya itu? Ya kalau untuk Rencana memperbaikinya. ya saya harus melibatkan beberapa orang tua untuk melakukan praktek budaya baik saya, terutama ketika sekarang ini awal tahun ajaran baru ya, mungkin nanti ketika ada pertemuan wali murid ya kurikulum harus
punya kiprah juga, terutama untuk menjelaskan kurikulum merdeka. Nah itu bisa Pak, jadinya mereka dilibatkan untuk ikut memahami apa itu proses Pancasila. Nah itu yang bisa dilakukan. Bagaimana Pak untuk peningkatan kompetensi Bapak sendiri sebagai guru penggerak yang harus betul-betul dilakukan di langkah berikutnya pada saat kayak Pak? Saya harus mencari sumber-sumber yang pertama, sumber-sumber apa namanya tambahan buat saya, pengalaman, terutama ya dengan webinar, dengan pikiran, komunitas, iya. Jadi harus lebih banyak apa namanya mengikuti komunitas praktisi. Bapak sendiri membuat komunitas praktisi? Kalau di sini tahun ini ada yang namanya Kombel, komunitas belajar. Sudah terlaksana atau mau dilaksanakan? Baru mau dilaksanakan, iya baru mau tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ini. Ya baik Bapak, untuk survei 360 saya kira cukup. Kita akan melihat Pak, kayaknya tadi Bapak sudah kirim ya rencana pembelajaran untuk yang sudah diupload saja dulu yang dari apa tuh yang modul 2.2 ya, pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran emosional dan sosial emosional. Ceritakan sedikit urutan-urutan dari RPP Bapak, di mana ada letak pembelajaran diferensiasi konten, apa proses dan ininya. Silakan sama SKSN sekalian dari RPP yang sudah ada dulu ya. Kalau untuk RPP yang saya miliki tentang dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, ini sudah saya susun berupa sintak, yang mana sintak itu secara urutan mulai dari pendahuluan, isi dan penutup. Tetapi kalau dari segi pembelajaran diferensiasi, saya melihat bahwa dalam isi itu ada beberapa tahapan, terutama tahapan kedua tentang diferensiasi konten. Terus kemudian yang ketiga tentang kedua itu aplikasinya melakukan apa Pak? Utamanya. Jadi masing-masing kelompok dibagikan LKPD. Jadi karena diferensiasi tiap siswa itu tidak sama, karena syarat untuk pembelajaran diferensiasi kan 3, konten, proses dan produk. Ya, jadi untuk konten kita peserta mengisi LKPD sesuai dengan pertanyaan yang tersedia dan diselesaikan dengan memberi kebebasan kepada kelompok untuk diselesaikan dengan kemampuan, keterampilan dan kreativitas. Bukannya proses ya Pak? Itu yang untuk yang itunya? Kalau prosesnya itu hand on, informasi data yang relevan itu dapat diambil dari sumber hasil bahan ajar atau hand on dan buku paket prosesnya. Kalau produknya itu peserta didik menyajikan hasil dalam bentuk visual, auditori dan kinestetik. Iya, presentasi. Jadi sudah nampak ya ada pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kalau untuk KSE-nya ada di sintak awal tentang menerapkan teknik know, want to know, kan? Jadi itu kesadaran diri. Terus kemudian dengan menggunakan Google dokumen berupa tabel itu kesadaran diri. Terus kemudian ya ada juga nih yang tentang konten, diferensi konten ya, tentang keterampilan relasi, pengelolaan diri, kesadaran diri dan pengambilan keputusan. Ini konten KSE-nya. Di penutup juga ada tentang refleksi, meminta peserta didik menyampaikan komentar terhadap proses pembelajaran. Refleksi itu dikategorikan kesadaran diri. Iya, KSE. Iya. Jadi lengkap nggak Pak? 5 apa? Iya, 5 KSE. 5 KSE. Ada semua. Ada. Ya. Kalau
begitu. terutama di diferensiasi konten itu lebih banyak. Kalau di konten yang banyak ya. Iya. Ya baik Bapak, itu sudah dilaksanakan semua untuk pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Pak Hairi sudah membuat RPP dan sebetulnya RPP ini dilaksanakannya di semester 2 ya. Cuma di sana tidak diminta untuk Bapak mempraktekannya nanti pada saat pendampingan individu 4. Namun yang menjadi kendala kita dan harus memperbaiki dengan kesungguhan hati dan kesediaan waktu Bapak untuk mengerjakan kembali. Oh iya, siap. Judulnya tidak lagi yang ini yang dipakai, Ya, tapi sesuai dengan materi ya. materi yang akan disampaikan sekitar bulan Agustus itu kita pendampingan apa materi yang cocok. Nah, itu dibuatkan RPP-nya kembali Ya, yang ada berdiferensiasi dan berdiferensiasi lagi ya. Kemudian keberatan ya Pak ya. Ini saya masukkan di sini bahwa Bapak harus melakukan pembuatan RPP kembali yang berkaitan dengan diferensiasi dan RPP. Yang berikutnya Pak, ini saya ingin menanyakan tentang pelaksanaan Babja yang Bapak sudah lakukan. Ya, boleh diceritakan Pak dari Babja yang sudah Bapak buat, kemudian sudah dilaksanakan, apa-apa aja yang menjadi referensi Bapak, artinya yang menjadi kegiatan yang sudah dilaksanakan atau hal-hal yang memang harus diperbaiki juga. Ya, dalam Babja ya. tahapan Babja berdasarkan prakasa perubahan diri Bu ya. Ya, yang kemarin yang sudah Bapak buat pada modul Iya. 1.3. Jadi untuk buat pertanyaan utama, saya melakukan yang pertama adalah mencari informasi dari berbagai sumber mengenai platform Merdeka Belajar. Nah ini yang tadi ditanyakan hubungannya dengan komunitas belajar. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mensosialisasikan Merdeka Belajar dan potensi siswa untuk berkarakter profil Pancasila. Kemudian masuk tahap kedua tentang ambil pelajaran. Ambil pelajaran, saya mencari referensi dari berbagai sumber mengenai Merdeka Belajar dan berkarakter profil Pancasila. Yang ketiga yang saya lakukan adalah gali mimpi. Yang pertama, murid cenderung lebih suka kegiatan pembelajaran dilakukan di luar dan lingkungan sekolah dengan langsung memanfaatkan sumber daya di sekitar. Itu dari mimpinya. Kemudian yang kedua, merancang tahapan-tahapan proses Merdeka Belajar yang sesuai dengan karakter profil Pancasila. Kemudian udah berjalan yang berupa web itu. Terus kemudian yang ketiga, melakukan refleksi di akhir kegiatan pembelajaran. Ini penambahan nih, di mana dalam setiap pembelajaran itu kita memberikan refleksi buat siswa. Iya, udah. Pasti bagian dari mimpi udah ya. Mimpi udah. Yang berikutnya, Nah, terus menjabarkan rencana membuat daftar capaian target yang akan dilakukan dalam masa proses. Karena kan target harus dilalui dulu. Kemudian mencatat setiap kemajuan dalam proses, memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan minat dan bakat murid, mengkondisikan pembelajaran agar tetap nyaman untuk murid. Semua konsep-konsep ini dilakukan, akan tetapi belum sepenuhnya karena itu udah mau ujian ya. Sekarang libur. Iya. Nggak efektif lagi Betul. belajar. Saya merasakan kemarin itu 1.3 ya. Nah, ini dilaksanakan lagi di Insya Allah tahun ajaran baru kita akan realisasikan. Terus kemudian atur eksekusi. Nah, kita melibatkan semua warga sekolah, terutama siswa dan guru. Kemudian membuat rencana dan timeline yang akan dicapai. Yang ketiga, mengembangkan rencana untuk merealisasikan Merdeka Belajar sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, berkolaborasi dengan pihak terkait. Jadi nanti di MPLS ini kita terlibat dengan Babinsa, Dimaspol, kegiatan. Baik, tadi dari cerita yang Bapak lakukan terhadap Babja hampir semua sudah dilaksanakan, namun masih perlu penekanan
praktik baik lagi Betul. ya untuk di tahun ajaran berikutnya. Kira-kira ada tantangan apa dari Bapak itu yang menjadi tantangan Bapak itu apa ya? Kalau tantangan, saya rasa kembali kepada diri masing-masing ya, karena kalau memang kita sepakat, insya Allah tantangannya jalan. Hanya saja awalnya memang karena kita menangani siswa baru. Nah ini yang jadi tantangan sebenarnya, karena mereka masih membawa sifat-sifat sekolah lamanya, gitu, SD, sedangkan dia lagi mencapai ke proses fase SMP. Saya mau tanya tentang terakhir ini dari Bagja, yaitu apakah Bagja yang Bapak buat ini ada keterkaitannya dengan perubahan terhadap diri Bapak sebagai guru penggerak dan pencapaian visi yang Bapak tulis, kira-kira ada kaitannya dengan perubahan diri Bapak sebagai calon guru penggerak yang kemarin nggak ngerti tentang hal-hal yang berkaitan ini? Sangat besar perubahannya, iya, terutama ya kita jadi memahami tentang fase Bagja. Kemudian dari fase-fase tersebut kita semakin komitmen, jadi semakin yang tadinya tidak berproses tapi tidak berkonsep, sekarang kita lebih berkonsep. Berarti Bapak bisa untuk mengkonsistenkannya untuk melakukan ini? Sedang. Terutama kesepakatan kelas akan menjadi suatu kesepakatan sekolah. Iya, betul. Iya, kesepakatan kelas akan kita jadikan kesepakatan sekolah. Baik, berarti Bagja merupakan hal yang menjadi perubahan diri pada jelas. Betul. calon guru penggerak ya. Kita masuk ke bagian akhir nih, sudah selesai nih. Jadi dalam pendampingan individu itu yang tadi inti pertanyaan-pertanyaannya. Kalau yang awal tadi hanya melihat pendampingan pembelajaran daring. Kalau intinya tadi survei tentang Bagja, tentang satu lagi RPP-nya itu inti. Nah sekarang bagian terakhir, kira-kira apa refleksi Bapak terhadap kegiatan pendampingan individu yang kita lakukan hari ini? Dari tadi saya proses untuk belajar bersama menganalisis, memahami gitu ya. Kemudian saya juga memantau RPP Bapak. Kemudian apa sih yang menjadi hal baik yang sudah kita lakukan hari ini menurut perasaan Bapak sendiri? Refleksi. Saya secara pribadi terima kasih banyak buat Bunda ke saya gitu ya, karena memang dari bukan dari P3 aja, tapi 1, 2, 3 Bunda sudah mengarahkan saya, memberikan saya motivasi, terutama ketika langsung tatap muka begini. Jadi saya lebih dapat penekanan gitu, bahwa memang segala sesuatu itu ya harus kuat gitu, niatnya kuat gitu. Jadi dari motivasi Bunda menghampiri kami gitu kan, itu udah merupakan suatu semangat saya buat ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ilmu yang Bunda berikan yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu, terus kemudian saya realisasikan di sekolah, alhamdulillah menjadi budaya positif buat rekan-rekan saya sendiri. Iya benar Bu. Itu juga jadi akrab nih dengan guru-guru lain. Kemarin gara-gara kita visi-visi sharing terus kayak saya ngajar di sini aja nih. Saya rasakan sekali gitu ya, akrab sama guru sini tuh ya. Baik Bapak, itu refleksinya berarti sangat bagus ya pendampingan yang individu. Luar biasa, iya. Kita sudah pendampingan ketiga, dari ketiga pendampingan ini semuanya Bapak punya kesan tersendiri. Oh iya, bukan hanya belajar aja tapi diarahkan. Misalnya bisa untuk kelanjutannya kira-kira apa Pak yang harus kita perbaiki ke depannya Pak? Pendampingan ke depannya kan nanti akan ada praktek tuh saya ini. Apa yang kira-kira akan Bapak minta dari saya sampai saya perbaiki gitu ke depannya, pendampingan ke depan? Bener nggak ada? Udah nanti secara otomatis dibimbing lagi ya. Iya, udah otomatis dibimbing lagi. Enjoy aja kita mah ya.
untuk bukan sekedar menilai DGT-nya, tapi sebelum dimulai ya kita arahkan dulu gitu kan. Nanti kalau sudah diarahkan ya masih terjadi hal-hal yang ringan, tinggal refleksi aja gitu ya. Baik Bapak, saya sendiri ingin merefleksikan di sini, tugas saya juga merefleksikan Pak ya. Saya sangat bangga dengan Pak Khairi karena dari pengguna pemantauan saya dan dari cerita dari LMS yang selalu dikerjakan, baik berupa video, berupa Google Drive atau apa aja, sepertinya tanpa kendala Bapak mengupload mungkin memang tepat waktu terus ya tugas-tugasnya ya. Walaupun ada yang sampai limit terakhir kali ini masih ada ya. Karena saya yakin ini kesibukannya gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak sampai ditegur sama Pak kita ya. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan buat saya sebagai PP Pak. Jadi dengan kemandirian Bapak, dengan artinya refleksi dan inovasi Bapak, itu adalah suatu kebanggaan bagi saya yang mendidik, yang mendampingi. Insya Allah kedepannya saya bertekad sendiri akan terus mendampingi dengan baik karena gampang sekali diaturnya semua CGT saya gitu ya, jadinya lebih berkolaborasi dengan baik ya. Mudah-mudahan ini kita sampai selesai nanti aman gitu, nggak ada dan tidak ada yang sakit parah. Mudah-mudahan sehat selalu, itu yang harapan saya Pak. Doa terus gitu ya. Baik, itu refleksi sudah kita laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah disambut dengan baik, sudah pendampingannya selalu. Alhamdulillah nih. Makanan ada semua. Ala kadarnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini untuk hal-hal yang harus disiapkan ke depan, satu tolong siapkan kembali RPP-nya yang berdiferensiasi sama kompetensi sosial emosionalnya, dan ada sedikit kegiatan yang budaya positif di dalamnya ya. Kesepakatan kelas yang lupa Pak. Walaupun itu cuma sehari kita mau diamatin, tapi tolong sebelum dimulai harus ada nanti keyakinan kelasnya ya. Kemudian RPP-nya tolong juga diberitahukan kepada saya seminggu sebelumnya, dan itu kalau bisa diberitahukan juga kepada kepala sekolah ya Pak, bahwa nanti akan pendampingan individu saya di sini di kelas. Bapak boleh mau udah cukup juga boleh, mau enggak juga nggak ada kewajiban untuk ya. Dan terakhir untuk penetapan jadwalnya nanti tolong itu dilaksanakannya sangat minimal sekali 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Jadi 2 jam pelajaran itu terlihat semua berdiferensiasinya, PSE-nya, dan saya harus 2 jam juga di dalam kelas dan melihat semua yang dilaksanakan. Baik, untuk hal-hal yang lainnya tidak ada. Untuk yang akan diseringkan juga dengan Pak Cucu, alhamdulillah kita tidak terlalu berkendala, kecuali saya melaporkan bahwa RPP-nya harus diganti. Baik, Pak Heri, selesai kita pendampingan individu. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat kepada Pak Heri yang good. Terima kasih Bu. Assalamualaikum